Selamat siang. Selamat siang Ibu. Bagaimana? Mari silakan dulu. Oh, ini sama Ibu Ira ya? Iya, Bu. Oh, ya. Kemarin kita sudah sempat kontak via handphone. Kalau Ibu mau datang pemeriksaannya, ya baik. Ibu sudah datang dengan suami, sudah bagus. Jadi sebentar kita mau ngomong banyak. Untuk itu saya tutup pintu dulu ya Ibu. Baik Ibu Ira, sebelumnya perkenalkan dulu nama saya. Kebetulan pada pagi hari ini saya yang bertugas. Nama saya Ambulika Yuliana, biasa saya disapa dengan Bidan Ambo. Untuk itu Ibu Ira sekarang usianya berapa tahun? 28 tahun ya, baik Ibu. Ibu sudah datang dengan Bapak, jadi terima kasih sudah berkunjung. Untuk itu Ibu, karena Ibu dengan Bapak ini pengantin baru, jadi mungkin masih banyak yang Ibu mau pengen tahu. Jadi kalau untuk itu sebelum kita mulai, mungkin saya simpan data-datanya dulu ya Ibu ya, karena ini kunjungan pertama. Oke, Ibu Ira. Baik. Sudah Bu, saya sudah menyimpan data-datanya. Terus tadi juga kita sudah lakukan pemeriksaan. Sebelumnya mungkin karena tadi sudah selesai melakukan pemeriksaan, kita mungkin sedikit bincang-bincang ya tentang Ibu punya rencana tidak mau menunda kehamilan toh. Untuk itu memang kalau untuk usia Ibu saat ini 28 tahun memang sudah cukup bagus untuk persiapan kehamilan. Jadi karena memang pengantin baru, jadi tidak perlu menunda kehamilannya. Mungkin Bapak juga tidak mau untuk menunda juga kehamilan toh. Untuk itu ada beberapa persiapan yang kita harus siap sebagai ibu, juga Bapak yang harus tetap mendukung Ibu dalam mempersiapkan untuk Ibu bisa hamil. Dari ada beberapa hal yang Ibu perlu persiapkan, misalnya psikologis. Kita punya pikiran psikologis yang baik, artinya yang berpikir hal-hal yang positif, itu juga akan mendukung kita untuk mempermudah kita hamil. Terus hindari stres. Memang kalau sebelumnya pasti namanya kita mempersiapkan pernikahan itu pasti stresnya banyak ya Ibu ya. Apalagi Bapak Ibu baru selesai menjalankan prosesi pernikahan. Untuk itu hal-hal yang sudah lewat dengan stres pernikahan saat ini mungkin harus lebih fokus untuk ke tahap berikutnya untuk mempersiapkan kehamilannya. Terus biasanya ada tekanan dari keluarga untuk segera hamil. Biasanya kita orang timur itu seperti itu, maunya sudah menikah ini, sudah selesai prosesinya, keluarga sudah menuntut cepat-cepat punya anak begitu. Ibu, pantas Ibu dan Bapak ini mau cepat-cepat juga, tapi karena memang sudah harus ya Ibu, dilihat dari umur juga. Yang berikut, tidak ada toh Bapak mau hamil anak laki-laki atau perempuan, tidak toh. Yang penting hamil dulu. Terus yang berikut lagi Bapak dan Ibu menghindari KDRT. KDRT itu apa ya? KDRT itu seperti yang kita dengar di TV itu, kekerasan dalam rumah tangga, macam kayak artis-artis. Rizky Bilar dengan itu penyanyi dangdut tuh, Lesti Kejora, Ibu paling tahu sudah. Iya. Ya, terus berat badan paling tidak ideal. Kalau saya lihat dari Ibu postur ini, tadi juga pemeriksaannya normal semua,
sudah cukup ya ibu untuk persiapan. Terus yang berikutnya lagi pola makan. Ada beberapa makanan yang paling tidak makanan sehat lah yang kita konsumsi. Ada yang mengandung banyak vitamin, mineral, zat besi, terus ada juga asam folat. Asam folat itu yang untuk mendukung ibu untuk proses cepat hamil. Nah, nanti ada beberapa jenis makanan yang ibu harus konsumsi. Paling tidaklah makanan sehat lah. Terus olahraga teratur, olahraga ringan, tidak usah olahraga yang berat-berat. Jalan pagi berdua begitu, atau olahraga dalam rumah sambil beres-beres rumah. Terus ada juga kebiasaan buruk yang harus dihindari. Misalnya alkohol. Bapak merokok tidak? Bapak tidak merokok. Tidak konsumsi narkoba juga toh ibu? Oh, itu malah lebih bagus kalau untuk mempersiapkan kehamilan. Terus kita harus bebas dari penyakit dan virus. Karena kalau penyakit, ada beberapa penyakit, misalnya sakit-sakit yang berat, itu kadang memperburuk kita keadaan kalau hamil. Terus kalau virus, kayak virus rubella, kalau misalnya ada kucing di dalam rumah, biasanya itu ada faktor-faktor virus yang bisa mempengaruhi ibu, memperlambat proses kehamilannya. Terus kan tidak lagi mempergunakan kontrasepsi toh ibu? Tidak ya, namanya baru pengantin baru. Terus yang berikutnya tentang bahaya lingkungan. Bahaya lingkungan ini tidak yang macam kayak bencana, tidak. Maunya paparan asap rokok, sinar radiasi, kalau bisa ibu ada di dekat pabrik apa begitu. Tapi kita kan di sini tidak. Produk kimia, hewan peliharaan yang seperti tadi saya bilang, hewan peliharaan macam kayak bisa menyebabkan virus rubella itu kayak kucing dong. Nah, itu bisa dihindari. Nah, sampai di sini sebelum saya lanjut ke tahap berikut, mungkin ada yang ibu mau tanyakan? Tidak ada. Nah, Bapak bagaimana? Ada yang mau ditanyakan juga? Baik. Nah, kalau begitu kita lanjut lagi. Kalau misalnya dari tadi ibu sudah sedikit paham, yang pertama tadi kita ngomong tentang psikologis, tentang kesehatan. Sekarang kita mau lanjut ke persiapan lagi kalau misalnya nanti sudah hamil, seperti misalnya persiapan finansial. Maksudnya tadi kan psikologis, terus ibu siap diri, sekarang finansial. Paling tidak di kami Puskesmas biasanya ada istilah ini, tabulin, tabungan ibu bersalin, tabungan ibu hamil. Jadi kalau misalnya nanti ibu sudah dinyatakan hamil, ada persiapannya secara finansial. Ibu mulai menabung. Kalau boleh tahu ibu rumah tangga atau kerja kantoran? Ibu rumah tangga. Apalagi kita ibu rumah tangga, paling tidak kita uang gaji dari bapak kita sisihkan sedikit-sedikit, paling tidak untuk tabungan persiapan nanti kalau misalnya setelah hamil melahirkan ya bro ya. Terus persiapan untuk membeli perlengkapan bayi, itu bukan karena kita ini setelah hamil baru kita pikirkan, itu pas kita merencanakan, paling tidak sudah ada di kita pikiran bahwa nanti akan ada bayi, pasti sebelum sampai ke sana, jadi kita tidak kaget sudah melahirkan baru kita suruh suami cari perlengkapan bayi, itu juga tidak bagus untuk persiapannya. Nah, setelah ibu melengkapi nanti perlengkapan bayi, kita ada sedikit juga kita komunikasi lagi tentang persiapan, maunya ibu pengetahuan yang perlu yang ibu tahu. Nah, itu mulai perencanaan kehamilan. Seperti sekarang ibu datang ke klinik walaupun belum hamil, tapi sudah datang duluan untuk berkunjung. Artinya ini ibu sudah betul-betul kepingin mempersiapkan untuk hamil yang sehat. Terus yang kedua, perawatan ibu selama hamil. Kita nanti setelah dinyatakan hamil, ada tahap-tahap lagi yang kita bicarakan. Perawatan kehamilan, apa-apa yang kita alami selama hamil, mungkin saja tiga bulan ke depan ada mual dan muntah.
terus ada perencanaan persalinan. Setelah perencanaan persalinan, ada lagi tahap yang berikutnya pasca persalinan setelah bersalin. Dan yang terakhir itu perawatan bayi baru lahir. Nah, itu mungkin untuk itu saja dulu informasi pertama yang Ibu harus tahu. Mungkin ada yang hal-hal yang Ibu mau tanyakan? Untuk sementara cukup. Nah, baik, mungkin karena ini belum hamil toh, jadi masih blank. Nah, nanti ada beberapa ini apa leaflet saya kasih di Ibu untuk Ibu bisa baca-baca di rumah ya. Bisa, Bu. Nah, baik. Mungkin nanti setelah dari sini kalau ada hal-hal yang Ibu lebih ini bisa lanjut konsultasi ke dokter spesialis kandungan. Oke, mungkin begitu saja. Terima kasih untuk kunjungannya. Atau ada yang mau ditanyakan? Tidak. Oke, baik. Terima kasih. Sampai ketemu lagi ya. Semoga cepat. Permisi, Bu. Ya.